Kalau aktif lagi tuh sebenarnya dari 2013. Aku tuh dari mulai awal Syahrini bikinin lagu sampai sekarang tuh ada beberapa orang yang kasih aku kerjaan, terus nyanyi juga, terus tapi memang ya dapat kerjaan hari ini, liburnya 4 bulan 5 bulan gitu, karena aku belum keluarin single yang baru gitu ya. Tapi dengan banyaknya berita yang dikonsumsi masyarakat luas dan akhirnya jadi feedback positif buat aku, mudah-mudahan ini jadi satu titik balik yang betul-betul berkah lah buat banyak orang. Jadi aku juga kemarin udah bisa ngubungin teman-teman band lagi, kita latihan lagi yuk, kita latihan band lagi, latihan dance lagi. Alhamdulillah kan teman-teman mungkin yang kemarin juga nggak ngiringin, terus mereka juga libur nggak ada kerjaan, alhamdulillah bisa dapat kerjaan lagi walaupun sedikit banyak. Jadi buat aku alhamdulillah seneng banget, sangat seneng, walaupun satu sisi nervous karena seumur hidup aku nggak pernah ngalamin yang sebesar ini gitu ya. Sampai di media sosialku juga, handphoneku tuh udah nggak bisa baterai normal karena notifikasinya banyak banget dukungan dan support. Dan ya buat aku hal positif ataupun hal negatif yang nantinya bersama-sama datang, ya buat aku ini jadi satu nikmat positif dan berkah. Kembali lagi bahwa intinya kan kalau Resa dari awal cerita sama Kang Ferdi Elemen di podcast itu nggak ada niat apa-apa, hanya sekedar cerita perjalanan hidup, kok tiba-tiba jadi besar seperti ini, dan banyak DM yang masuk positif, terus suruh nyanyi lagi, dan banyak tawaran yang buat aku mudah-mudahan ini bisa jadi titik balik yang terbaik yang Allah kasih. Aku cuma lagi jalanin prosesnya aja lah, ngikutin aja alurnya Allah mau bawanya kemana, aku ikut aja lah. Dapat tawaran ini ayo, dapat tawaran ini ayo, selagi tidak mengecewakan klien dan pihak yang ngajak kerja sama aku juga bisa senang, puas, ataupun program atau nyanyi seperti itu. Jadi tidak hanya Mas Resa aja yang dapat keberkahan dari banyak, sampai adikku, kakakku followersnya nambah katanya. Kan adikku kan jualan baju kan di salah satu tok itu ya kan, ya alhamdulillah sekarang jadi banyak yang pesen. Aku juga punya bisnis jualan makanan rumahan kan di rumah adikku kan, buat ke tetangga, alhamdulillah jadi banyak yang pesen. Jadi buat aku ya alhamdulillah ya, maksudnya ketika Allah mau balikan telapak tangan, semua bisa terjadi. Yang penting juga aku selalu bilang sama teman-teman semua, termasuk teman-teman media, kalau aku ada salah, aku ada dalam arti kata kira-kira mulai bagaimana, please ingetin dalam arti kata, mudah-mudahan tidak berubah Resa yang ya gini aja gitu. Karena maksudnya notabene juga dari dulu, juga dari mulai aku meniti karir sampai sekarang kan semuanya juga ya gini-gini aja, nggak ada yang berubah. Cuman yang berubah adalah tadinya orang kaya, sekarang lagi anak biasa aja yang berjuang, tidak ada perubahan. Dan mudah-mudahan itu bisa terus, dan alhamdulillah banyak banget rezeki. Terus ya di sembako juga alhamdulillah dapat kerjaan, alhamdulillah kan. Kebetulan dia juga, ya ini cerita sedikit nggak apa-apa, aku cerita sama teman-teman, masih di sembako juga dalam keadaan lagi sulit banget sekarang. Alhamdulillah kemarin dapat tawaran beberapa kerjaan, banyak orang-orang yang jadi ingat lagi sama dia. Jadi buat aku kemarin teleponan sama di sembako, ya alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan lah intinya bisa bawa berkah. Yang penting kan Allah juga tahu bahwa ini tidak dibuat, tidak disetting, begitu aja. Karena nggak ada aku cerita tentang mention orang, aku cuma cerita tentang kehidupan pribadiku. Perjalanan kan setiap orang punya perjalanannya, cuman ibaratnya curhat, cuma bedanya curhatnya di on cam, ditayangin di YouTube, di media. Jadi ya nggak tahu sampai aku sampai bilang di media sosial aku,
di YouTube, di mana-mana aku cuma bilang maafin aku nggak bisa balas satu-satu karena aku mau balasnya bingung karena banyak ini yang mana yang baru mau balas ini udah masuk udah begini. Jadi akhirnya aku hanya bisa tulis terima kasih ya Allah, balas semua kebaikan teman-teman yang udah support, mendoakan dan lain-lain. Terima kasih ya, mudah-mudahan teman-teman minta maaf kalau aku nggak reply satu-satu, tapi sampai detik ini aku bacain satu-satu, sama aku satu-satu di like-in. Maksudnya kalau yang mention ke Instagram aku, insya Allah aku repost terus. Makanya pas lihat story aku, ya Allah ini temanya banyak banget titiknya, karena aku berusaha untuk merepost semua yang masuk supaya itu juga bisa memberikan kesenangan teman-teman semua yang di sana. Hanya itu yang bisa aku kasih atas feedback baik dari teman-teman. Kan katanya pernah ciptain lagu Poemen di Aku ya untuk Syahrini. Itu pada tahun berapa ya? Itu kalau nggak salah 2000, pokoknya aku di Sumantri itu 2010 ke 2011. Nah itu lagu itu, Kau Yang Telah Memilih Aku itu 2010 2012, pokoknya antara tahun itu 2010 2011 gitu. Jadi aku itu di Casablanca Mansion waktu itu, tinggal di sana sama DJ Sumantri. Pokoknya setelah Syahrini, setelah sama Mas Anang kalau nggak salah itu ya. Aku lupa tepatnya, kalau nggak salah 2011, aku 2011 kayaknya, 2010. Boleh tahu Mas, fee-nya itu berapa sih? Terus kan lagi heboh soal katanya belum dapat royalti itu. Oh enggak, aku udah klarifikasi di podcast sama sana, aku udah bilang dan itu betul. Jadi gini, kalaupun aku tidak dibayar royalti, ini nggak ada hubungannya sama Teteh, karena Teteh ini penyanyi dan untuk ketentuan yang bayar royalti itu label. Dan aku juga cerita di podcast sama Sanang, Mas, ini aku tuh dapat royalti. Di Averdi juga aku bilang kan, Averdi nanya, duit lu banyak dong tuh, dapat dong miliaran. Enggak, aku nggak dapat royalti miliaran. Ya memang nggak dapat royalti miliaran, tapi memang aku dibayarkan royalti sekian, 50 juta pertama aku untuk ngontrak rumah, akhirnya pindah di BSD. Aku cerita di podcast Mas Anang. Terus 1 juta, 2 juta, kadang 1 juta. Kadang itu kan kalau royalti dibayarkan per 3 bulan sekali, terus sebulan sekali dapat 1 juta, dapat 2 juta. Jadi, tapi kalau yang miliaran itu kan aku nggak ngerti, nanyanya mesti sama label sama pihak provider yang menghitung itu. Karena kan kalau si penyanyi kan nggak bisa men-track berapa banyak, yang bisa men-track adalah pihak label, dan aku hanya dikasih sama label, ya berarti itulah uang aku. Dan kata Mas Anang juga kemarin dijelasin sama Anang, oh iya benar, karena memang tidak ada hubungannya satu sama Syahrini, karena si Teteh ini hanya sekedar penyanyi. Kalaupun misalnya bayar royalti, ya gue mah nggak tahu menahu, nanyanya sama label, karena kan Resa berurusan lagu sama label. Teteh hanya orang yang membawakan lagu tersebut. Jadi pas aku dengar beritanya Syahrini tidak bayar royalti Resa, ini mah salah. Dan teman-teman musisi juga paham bahwa berita ini juga salah. Cuman kan mungkin teman-teman awam yang bukan di musisi juga tidak mengerti teknis terhadap royalti ini. Aku juga lagi dibantu sama Mas Anang untuk semua kekayaan intelektual aku, royalti aku yang lagu-lagu aku kan nggak pernah masuk publisher nih sampai detik ini. Insya Allah nanti mau dibantu sama Mas Anang untuk masuk publisher supaya ya kali ada rezeki seperak dua perak dari apa yang udah aku bikinnya. Banyak pelajaran lah yang aku dapat, akhirnya jadi gini gitu. Tapi Mas Reza emang sejak membuat lagu itu Mas Reza belum tahu apa prosedur royalti? Hanya kontrak dapat 9%, tapi karena aku nggak pernah masuk publisher. Jadi kata Mas Anang, kalau seorang pencipta lagu tidak masuk publisher, jadi tidak bertuan ini lagunya. Nah itu aku baru tahu kemarin. Jadi mulai sekarang aku harus mendaftarkan lagu-lagu yang udah aku ciptakan ke publisher supaya aku juga bisa dapat hasil dari apa yang aku kerjakan di lagu ini. Nah itu kan hal-hal baru yang akhirnya aku paham, dijelasin sama Mas Anang. Dan Mas Anang mau membantu, insya Allah dalam waktu dekat ini aku mau nyerahin semua lagu-lagu aku, master aku ke Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang mau bantu, nanti didaftarin sama dia, baru di situ nanti ini pemiliknya, jadi dibayarkan gitu. Makanya pas kemarin dapat miliaran, alhamdulillah tuh. Kalau miliaran mah gitu kita traktir jalan-jalan bareng-bareng gitu. Kata Mas Anang yang lagi mau diurusin. Jadi sekali lagi aku tengani, ini juga nggak ada hubungannya sama Teh Syahrini. Kasihan aku, hubungannya kan sama Teteh baik gitu. Jadi nggak ada sama sekali hubungannya. Cuma
dari pihak manajemen Sarinya juga mengerti lah, karena kan dia tahu bahwa ini ya bukan gue juga yang harus bayar Resa, ini kan adalah pihak label, dan pihak label juga sudah membayarkan seperak dua perak. Cuman kalau miliaran ya tanyanya sama labelnya, Resa dapatnya berapa gitu. Kalau ayam miliaran ya mau atau ditransfer kayak itu kan hasil pekerjaan, tapi kalau ditransfer cuma-cuma kan aku nggak mau kayak gitu sih kondisinya. Berarti Mas total uang yang tadi diberikan dari pihak label dari lagu itu tuh belum sampai miliaran. Belum, ibaratnya kan ada yang bilang 500 juta, udah sampai 300 juta dia udah sampai. Ya kalau nggak percaya tuh ditanya aja kemarin transfer dari tahun ini ke ini kan ada naon apa kalau orang bilang tuh ada rekening korannya, ada tahun sekian ditransfer ke rekening atas nama Resa Herlambang berapa kan bisa di situ. Kalau itu kan nggak bisa ditutupin gitu. Jadi nggak ada aku kalau ratusan juta mah kemarin udah bikin single atau aku. Kalau boleh disebut Mas, royalti yang udah diterima berapa sih? Kurang lebih mungkin 150-an something, 150 juta. Oh, lagu Syahrini 150 jutaan something, pokoknya 50 juta itu aku pertama dikasih sama Pak Iwan tahun itu edarnya. Lagu Kau Yang Telah Memilih Aku 50 juta, aku untuk pindah rumah ke BSD di Nusa Loka. Selebihnya kan kalau royalti itu dibayarnya per sekian bulan, nggak dikasih blok gitu. Maksudnya pun misalnya sejuta, terus bulan depan atau 2 bulan lagi sekian jutanya. Ini juga harus teman-teman di rumah tahu gitu bahwa sistematis undang-undang kita tuh berjalan seperti ini. Terima kasih.